Halo semuanya, sekarang aku sedang berdiri di depan salah satu bangunan paling ikonik di kota Hamburg, yaitu Hamburger Rathaus. Kalau dilihat sekilas, bangunan ini lebih mirip dengan istana daripada balai kota. Rathaus ini dibangun selama 11 tahun, dari 1886 sampai 1897, setelah balai kota sebelumnya hancur dalam kebakaran besar di kota Hamburg pada tahun 1842. Biaya pembangunannya mencapai 11 juta gold mark. Jika disetarakan dengan nilai sekarang, estimasinya sekitar 100 juta euro, atau kurang lebih sekitar 1,9 triliun rupiah. Kenapa bisa semahal itu? Selain penuh ukiran dan dekorasi mewah, bangunan ini didirikan di atas tanah yang lunak, sehingga fondasinya membutuhkan 4.000 batang kayu. Pada zamannya, Rathaus ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi modern, seperti lampu listrik dan sistem pemanas. Nah, sekarang kita coba yuk masuk dan lihat semegah apa bagian dalamnya. Calling your name, you are the light in the darkness. Smile one day in every beautiful story. Your name is there. Begitu masuk ke dalam, suasananya langsung berubah. Dari luar saja sudah terlihat megah, tapi bagian dalamnya terasa seperti masuk ke dalam film Harry Potter. Hamburger Rathaus memiliki lebih dari 600 ruangan. Jumlah yang luar biasa besar untuk sebuah balai kota. Setiap sudutnya dipenuhi oleh ornamen, mulai dari ukiran kayu, pilar, patung, lukisan, sampai detail kecil pada dinding dan langit-langit. Kalau diperhatikan, pengerjaannya benar-benar rumit dan sangat rapi. Meskipun bagian luarnya didominasi gaya neo-renaissance, interiornya menggabungkan beberapa gaya arsitektur bersejarah. Karena itu, setiap ruangan bisa memiliki karakter dan dekorasi yang berbeda. Dan yang menarik, bangunan ini bukan sekedar objek wisata. Sampai sekarang, Rathaus masih aktif digunakan sebagai pusat pemerintahan, tempat senat, dan parlemen Hamburg bekerja. For one love, one day, one love, keep smiling. Di bagian ini, terdapat ruangan yang digunakan oleh para anggota dari berbagai fraksi politik di Parlemen Hamburg. Jadi, perwakilan partai-partai politik memiliki ruang untuk berdiskusi, mengadakan rapat, dan mempersiapkan berbagai keputusan penting. Sayangnya, area ini sekarang sedang tertutup, dan memang tidak dibuka untuk wisata umum. Jadi, kita hanya bisa melihat bagian depannya saja. Wajar juga sih, karena Rathaus ini bukan cuma bangunan bersejarah, tetapi masih menjadi tempat aktif para politisi dan pemerintahan Hamburg. Gila, ruangannya megah banget. Jadi kepengen nih punya rumah segede ini. Tapi bersih-bersihnya pasti susah. Mungkin butuh orang satu kampung. One day you look beautiful. Keep smiling. Don't cry.
every beautiful story. Your name is there. Di tengah halaman belakang ini terdapat air mancur Hygeia yang dibangun untuk mengenang wabah kolera Hamburg pada tahun 1892. Hygeia sendiri adalah dewi kesehatan dan kebersihan dalam mitologi Yunani. Dan hal yang langsung aku perhatikan, tempatnya rapi, bersih, airnya jernih, serta tamannya terawat. Bahkan di sini aku tidak melihat sampah ataupun puntung rokok. Nyaman sekali untuk duduk sambil sebentar menikmati arsitektur Rathaus ini. Coba lihat yang ini, ukiran wajahnya sangatlah detail. Bahkan bentuk rambut dan ekspresinya dibuat dengan jelas. Sulit sekali membayangkan semuanya dikerjakan dengan peralatan lebih dari 100 tahun yang lalu. Batu pasir yang digunakan di Rathaus ini didatangkan dari kawasan sekitar Radko, yang sekarang berada di Polandia. Ketika Rathaus dibangun, kota tersebut masih bernama Wunschelburg, dan termasuk wilayah Silesia di kerajaan Prusia, yang menjadi bagian dari Kekaisaran Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua, batas wilayahnya berubah dan kawasan itu kemudian menjadi bagian dari Polandia. Keep smiling. Coba sekarang perhatikan pintunya. Motif dan ukirannya banyak banget, bahkan hampir tidak ada bagian yang dibiarkan polos. Pintunya juga besar dan berat, rasanya seperti pintu masuk istana dalam film kerajaan zaman dahulu. Yang paling menarik adalah pengetok pintunya, terbuat dari logam berbentuk kepala singa, lengkap dengan detail wajah, rambut, dan ekspresinya. Kepala singa seperti ini biasanya digunakan sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kewibawaan. Hal-hal kecil seperti ini membuat Rathaus Hamburg menarik. Bukan hanya bangunannya yang besar, megah, tetapi sampai gagang dan pengetuk pintunya pun dibuat seperti sebuah karya seni. Kalau diperhatikan lebih dekat, permukaan batunya ternyata tidak semuanya dibuat sama. Ada bagian yang dipahat sangat halus, tetapi ada juga yang sengaja dibiarkan kasar. Perbedaan tekstur ini bukan karena pengerjaannya belum selesai, melainkan bagian dari konsep arsitekturnya. Permukaan kasar memberikan kesan kokoh dan berat, sementara pahatan halus menonjolkan detail serta kemewahannya. Kombinasi keduanya membuat bangunan ini tidak terlihat monoton, dan semakin memperkuat kesan seperti istana zaman dahulu. Sekian perjalanan kita melihat kemegahan Rathaus Hamburg. Menurut kalian, bagian mana nih yang paling menarik? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.